Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil intisami bihaqqillah wal ibtiadi an mahiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ana. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya azim penghormatan saya dan kita semua kepada Bapak Kadis Daya Kabupaten Pidi dan kepada seluruh jajaran Kopimda Kabupaten Pidi, pada yang mulia pimpinan Madrasah Ulumul Quran dan seluruh jajarannya, dan kepada seluruh yang telah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Juga istimewa sekali kepada seluruh para Dewan Guru dan pelaksana roda pendidikan di Madrasah Ulumul Quran. Istimewa sekali kepada adik-adik sekalian, anak sekalian, pada santri Ulumul Quran. Dengan takdir Allah, bahwa Tuhan hadir, pertama memuliakan undangan. Yang tinggi pertama bersilaturahmi, bertatap muka, kemudian mengisi sedikit tausiah. Ayat dakwah dan adalah lahir, tapi ayat sub itu bukan berdakwah yang image-nya buat podium bicara, nggak ada. Paling mengisi tausiah pengajian. Abang tu menyertai pendakwah kita ulah nomor-nomornya ke lagu di sebuah lah. Lagu sebuah ke pendakwah. Ini bukan hanya ingin membicarakan sesuatu pesan-pesan dari agama kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Apalagi pada hari ini kita membuat acara memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling perlu di saat kita peringati kelahiran Nabi, pertama kita harus sadar kenapa Nabi diutuskan kepada manusia, tidak kepada makhluk yang lain, binatang yang lain. Karena manusia itu makhluk yang istimewa, diciptakan untuk selama-lamanya, tidak ada akhir. Berbeda dengan hewan yang lain, dia ada akhir, ujungnya jadi tanah. Manusia ujungnya, kalau bukan penghuni neraka, penghuni surga. Ada risiko dan tantangan. Maka dilahirkan ke dunia untuk sebuah pertaruhan. Dunialah yang menentukan masa depan manusia. Bahagia atau celaka, sa'adah atau syakawa, ditentukan oleh kehidupan dunia. Maka untuk memperbaiki kehidupan dunia ini menjadi sumber keberuntungan, Allah
utuskan Rasul. Bagaimana menjalani kehidupan ini secara benar sehingga dia menjadi tempat berinvestasi untuk akhirat. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Modal utamanya adalah akhlak. Maka Rasulullah menyatakan dirinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak menjadi fondasi dan modal utama untuk sukses. Jangankan akhirat, dunia juga akhlak. Bangsa-bangsa yang maju sebenarnya juga bangsa yang sukses membangun karakter bangsa. Innamal umamu akhlaku mabaqiyah wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Baru dikatakan sebuah bangsa yang kuat kalau moralnya masih ada. Kalau moralnya hancur, maka hancur pula bangsa itu. Maka sumber ini adalah akhlak. Akhlak itu persoalan serius dan sulit. Menyukai serius dan sulit, mana payah dipuji berai dan payah pilih manusia yang paling sempurna menjadi pembawa misi akhlak. Kaum jahiliyah, bangsa pengembara, mereka yang tidak punya tempat tinggal tetap, penggembala onta dan kambing, berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia karena keberhasilan Rasulullah membentuk kepribadian mereka. Konflik yang berkepanjangan antar pribadi, mulai dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, yang menjadi fenomena jahiliyah. Kemudian mereka jadi bersaudara dan bersatu, dimulai oleh keberhasilan membentuk akhlak. Selamat Pak Wakil Bupati. Silakan. Bingung berapa ini orang. Dalam diskusi-diskusi, belum anak tua ingat Nasiro orang Aceh, bingung-bingungnya ke Almarhum. Dan yang tinggal di Surabaya ditugaskan untuk memimpin seluruh perusahaan Amerika di Indonesia. Awalnya sendiri, anak pilih ikalan pun ijazah, strata pendidikan, kenyan yang paling utama, tapi akhlak. Maka di Jawa Timur, lu terpilih menjadi pilihan dan perusahaan Amerikanya awak yang nak pendidikan pesantren. Yang mereka sudah dibina karakter. Dan seluruh dunia, Google sendiri memilih bekerjanya bukan strata pendidikan. Dan dumui dua, hanya jamiah. Dan orangnya lun ban-banyo, lun jauh Jakarta. Kebetulan tempat dalam sebuah acara di Pokenan Aceh, tempat dengan Bapak Menteri Sopir jadi dengan acara duduk dia Bapak pendidikan buka ini pendidikan karakter holistik. Jadi hinan hana
Anak buku manusia dia ada murid iraran. Yang tahu anak didik itu cuma dua kelompok manusia, orang tuanya dan gurunya. Tapi dididik di karakter, akhlak. Guru-gurunya juga yang dipilih yang berakhlak. Pilih yang jadi guru yang akhlak yang mulai dari dini sampai latar belakang kehidupan rumah tangga. Dan hana-hina persoalan yang bukan Islam, kan khusus Islam hina Kristen dan lupung apa, tapi utamakan akhlak. Malah yang bercerita tentang Finlandia. Mereka negara yang sangat nampak perilakunya Islami, akidahnya tidak Islam. No kriminal, tidak ada kriminal. Anak peliti, dia berjalannya, anak peliti, jaga-jaga. Setelah berhasil mendidik generasi baru, mereka mengisolasi, membuat semacam sebuah pulau untuk mendidik generasi baru ke depan. Mereka sekarang berubah negaranya menjadi negara yang bagus akhlak. Ini yang jadi masalah. Kita tidak usah berbicara terlalu besar, terlalu luas. Berbicaralah dalam sebuah rumah tangga. Sumber kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga modalnya akhlak, bukan materi. Maka masa depannya yang anak-anak jauh bubutnya yang pasti masa depan dia yang jauh ya agam je pelakon yang dia ingin juga promo lapangan kerja dari dia ingin dia lapangan kerja. Apa mereka sudah dipersiapkan jadi suami yang baik, yang menjadi sumber bahagia bagi istrinya? Mereka penyelamat istrinya dari neraka dan mampu membuat rumah tangga itu bagaikan syurga. Menantinya apa mereka sudah dipersiapkan jadi istri yang baik, yang menjadi sumber kebahagiaan suaminya. Dan mereka menjadi modal rumahku, syurgaku. Tapi menurut akhlak gagal, pasti baik dan rumahku nerakaku. Belum tentu istana rumah yang kami bagaikan istana, di kehidupan suasana bagaikan surga. Kalau krisis akhlak, apalagi dua-duanya krisis, krisis akhlak, krisis ekonomi, lengkap penderitaan. Tapi kemanusiaan krisis akhlak, krisis ekonomi yang masalah. Mereka sudah siap dengan segala kondisi. Inilah yang tergambarkan generasi yang dididik oleh Rasulullah. Mereka asalnya penggembala kambing, lahir di kemah-kemah, tapi berubah jadi pengukir sejarah dan mimpi dunia, bisa mewarnai dunia. Mereka siap dengan segala kondisi. Hanya menjadi alasan kemiskinan mereka menjadi orang hina, tetap jadi orang mulia. Yang kaya akan berubah menjadi manusia yang sombong. Tetapi kegagalan kepribadian itu sumber kegagalan semuanya. Tapi jangan urut gagal akhlak, jangan hanya sumber kesombongan. Sombong lagi, makin cara kita sombong, kita mungkin murmur, makin sulit berinteraksi dengan yang lain, makin tidak disenangi oleh lingkungan
kesombongannya lewat kecerdasan. Maka dalam Islam, hal yang paling utama, perbaiki dulu itu akhlak. Sehingga Nabi mengucapkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan. Pada hanya tak kena boleh dinyantau. Artinya itu yang paling utama. Kalau itu sudah sukses, segalanya akan sukses. Malah uranya survei manusia yang sukses jadi pengusaha dalam bidang ekonomi umumnya tamat SD dan tamatan SMP. Baik dengan bawah. Saya survei. Apa mereka bodoh? Bukan. Bodoh dari sisi intelektualitas, bodoh dari keilmuan, dari akademis. Tetapi mereka orang yang paling lihai menangani persoalan di lapangan. Dia ulung melangu, iji nyoy ijelahkan tentang langu itu tapi tak kira ia hantam. Apa ulung je melangunya kencara bahaya langu ni. Menyubah je tentang melangu yang dia ada dia. Tapi kalau tentang dia tak melangu mana bodoh. Hai dibaca dalam melangu putus sama bercara berarti kan. Kerajaan berarti. Macam modelnya, gayanya lagi dua cara, dia ada di cara. Tentu itu menyenangkan kat bodoh tu. Tapi ada tak dia lagi tetap lari. Yang ketanya baju dia. Yang hasil dari usaha awak lah lulusan di Pulau Kelautan tu. Seperti si Majid, Pak Majid, Pak Utri ni ada teman jadi Lampung Bunga, dia kacau tu. Yang berbeza. Yang tak perlu di Pulau Kelautan, izinnya macam laut mudah. Tamat di Pulau Kelautan, Pak Ye minta dinaik ke lautan, nangkui dah. Ekonomi bukan pelaku ekonomi. Kalau mereka jadi pelaku, akan lebih bagus. Setelah dididik lebih baik, mereka jadi pelaku. Itu mungkin lebih maju. Ini ada masalah apa dengan kita? Maka naknya hafal Al-Quran itu bagus sekali. Tidak tahu artinya kita hafal baca aja punya pahala, bisa ibadah. Tapi awas, kalau tidak diimbangi dengan akhlak, ilmu itu hanya sumber kesombongan. Karena ilmiah ini netral. Jadi iya, yang tamu nampak kaya yang bohfit, kita mah perlu bohfit. Nyoba kaya mame, kita mah perlu boh mame. Tergantung usernya bagaimana. Maka fondasi akhlak itu paling penting. Dan persiapkan mereka ke depan menjadi generasi yang melahirkan rumah tangga menjadi sumber pendidikan akhlak. Yang kamu tukang temu-temu lupa masalah. Ino ada kibahan doa itu. Dia keluar triti. Ujian masalah dia. Termasuk dengan komisi perlindungan anak dalam forum kekibalan dayanya terjadi kekerasan. Mana kita itu bersalah kamu daya. Kamu yang ya jo.
Ya, mikir di rumah tak jual mau. Berarti di rumah tak kiri nak musafat macam model. Hai tapi itu nak pegang. Pakai dia juga boarding badai. Hai mikir rumah. Kubah rumah kau ada orang. Juga jadi kuliah, lah rawa keroi macam ya. Juga duit kita juga baik. Tak jauh dia udah ya. Dia ini masalah ada. Sementara nak pakai guru itu yang guru. Lepas tu kaji itu mau buat. Tetapi ada gurunya pinjam deknan kagak ini. Dia mengi masalah di rumah gajo, rumah orang kaji kurang. Dia ini ada tapi ada mian pi anak sabar. Karena punya latar belakang bermasalah. Temu-temu tu. Kelebu itanya pimpinan daerah lagi panglima nanti pasukan. Ada pasukan. Kelebu dalam pasukan. Jadi bermasalah. Sementara generasi Islam awal itu berfungsi rumah tangga tempat guru pertama membina akhlak anaknya. Malah mulai di dalam lain. Dan orangnya yang serius untuk adopsi karakternya kok orang-orang yang tidak berlatar belakang Islam. Mungkin awaknya kasih bangai awak jalan itanya kamu lagi bangai Muslim hendak mengadopsi Islam, sementara non-Muslim mengadopsi rumusan Islam. Itu dengan yang di Eropa dulu kok mereka lebih serius berbicara tentang hal-hal yang menyangkut dengan pribadian, sangat sesuai dengan Islam, tapi mereka Muslim dapati itu bukan dari Islam. Dia pegang orang-orang yang ada di Kula Amerika punya duduk cara bangga yang bicara dengan teori-teori itu musa-musa yang sumbernya dari Islam. Sementara dia ada tepu adanya di dalam kitab-kitab warisan Islam sudah jauh lebih dulu ada. Tapi kenapa ini menjadi milik orang lain? Orang Islam bahkan gerupa di luar Islam. Duduk dia dah sadari Muslim tak tahu Islam. Islam itu pun saya orang semayang guys, orang lebih-lebih dah kulit-kulit macam. Mereka tak tahu isi Islam, isi dalam Al-Quran itu, isi di dalam keilmuan-keilmuan Islam. Jadi nyo yang jadi masalah menyuruh gedebuk Islam yang sebenarnya pasti menyuruh betul-betul Islam maju. Menyediakan fungsi pekerjaan pendidikan karakter mak ngayah pun. Kenapa? Mereka memang sudah dididik untuk seorang ibu yang baik dan seorang ayah yang baik. Orangnya nanti punah pendidikan dan sudah bersiap ke jaga bila yang pasti je pelakor. Lapangan kerja lagi kan ada dia. Hai kalau tadi di bagian ekonomi ada yang merupakan peluang kerja ide Pak Kabi. Ini ada peluang dari mengenai kosong. Tapi dia je pelakor pasti. Jadi seorang ayah itu pasti. Jadi seorang ibu itu lebih pasti. Jaranglah yang anak pasangan. Hai nak nanti tapi jarang. Ini yang jadi masalah.
sehingga urutnya yang maju pula karakter yang punya Pak Sultan Jalil mari menghayai tu bergahilung nyoya cek kan orang didik nyoya hai beda tu sebenarnya rumus yang harus lagi yang guru-gurunya itu balik datuk latar belakang kehidupan murid untuk berbimbing. Tidak cukup dengan kecerdasan, karena terbawa dan dididik ke Tuhan wah dia dari PAUD pun PAUD TK SD paling nyojok dah 2 wiu menyokatilah tak kebui kampung no. Tapi yang maksud kita katakan bahawa orang yang berpikir cerdas itu untuk sebuah kemajuan dan kebaikan kembali kepada pembentukan kepribadian. Itulah misi Rasulullah. Akhlak, akhlak, akhlak. Sehingga Anas bin Malik dalam sebuah hadis riwayat di Anas bin Malik, innal abda la yablughu darajatan fil jannah bi husnil khuluq wa huwa ghairu arif. Ada hamba mendapat level tinggi di dalam syurga karena baik akhlaknya, padahal dia bukan ahli ibadah. Ibadahnya wajib-wajib kan, tapi akhlaknya itu bagus, dia menjadi penghuni syurga. Dan juga ada hamba jadi penghuni paling bawah di dalam neraka, level asfala darkil jahannam, bisu'il akhlak, karena buruk akhlaknya, wahwa abid, padahal dia ahli ibadah. Ini ibadah puasa macam ibadahlah, puasa sedih kami itu ibadah, ahli ibadah, dia akhlak buruk, mendapat di dalam lapisan terbawah dalam neraka. Karena amalan terbaik, terberat, amalan kebaikan dalam timbangan pahala Allah akhirat itu baik akhlak. Maka ulama merumuskanlah ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu sampai kepada ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Itulah namanya tasawuf. Itu ada yang nggak tahu sama lagi. Tahu punya thang dari kat, thang jatuh yang meraja, ya tak banyak ya. Itu ilmu menyangkut dengan psikis kejiwaan hati. Dan jina ilmu pelain menyuhananya dosa. Menaji ilmu yang menyangkut dengan keimanan, pastikan kita sudah beriman dengan namanya ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah juga dibahas dalam ilmu fikih. Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, munakahat juga ada di sana. Berkaitan dengan ekonomi dan usaha, ilmu muamalah, tentang ilmu halal haramnya. Semua aspek kehidupan itu ada rumusan ilmu dalam Islam supaya mereka jadi orang baik dengan konsep halal haram dan sah batalnya. Kehadiran Islam bukan mengajarkan manusia cari makan, tetapi mengajarkan manusia menjadi orang baik di dalam cari makan, bukan pelaku kezaliman. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Rasul hadir bagaimana urusan duniamu jangan jadi malah petaka bagi akhiratmu dan menjadi modal kebahagiaan bagi akhiratmu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Urusan cari makan, lanjutkan keturunan,
Yang jangankan manusia, binatang juga. Hai punya ni lumo je tak main juga. Pandai jadi kulai. Jangankan dia apa main kulai dah. Penyoratannya kayu ni. Minta rezeki mana ni? Apalagi manusia yang punya akal, pasti lebih cerdas cari rezeki, lebih cerdas untuk melanjutkan keturunan. Tetapi hadir Rasul, bagaimana itu berubah menjadi nilai kebaikan. Maka kepada rumusan ilmu manusia dalam melanjutkan keturunan, mulai dari nikah, ada hak dan kewajiban, etika rumah tangga, jangan ada kezaliman di sana, bagaimana di situ melakukan keadilan, kebaikan. Ia yang diajarkan supaya dunia menjadi mazra'ah lil akhirat. Menantilah usaha bak minta rezeki. Nah orang minta rezeki menumpuk surga, nah orang minta rezeki menumpuk neraka. Bahkan menumpuk neraka bak minta rezeki. Sehingga habis rezeki bak minta rezeki. Mulai dia pun menghalalkan segala cara bak minta rezeki, nyengkam dengan dosa. Yang kedua, tinggal kewajiban gara-gara minta rezeki. Yang kedua, melakukan bermacam kezaliman di dalam cari rezeki. Ujungnya itu menjadi sumber neraka dan malapetaka di akhirat. Pakai di dalam neraka, anak kumaya. Pakai anak kumaya, sibuk minta rezeki. Gara-gara minta rezeki ini, bahkan anak ilmu sibuk dan rezeki, tak rezekian. Jadi itu yang anak roh kayu dua juga ni. Dia pun nak tinggal resiko dan rezeki. Tinggal buah nak itulah dosa-dosa. Nyetuk Nabi kepercayaan. Maka Nabi selalu mengingatkan duniaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka bagi akhiratmu. Jaga keseimbangan itu. Bagaimana rumusan keseimbangan itu ada dalam ilmu Islam. Ini yang perlu diajarkan. Nah, berinang kamu neraka karena berumah tangga durhaka ngelekot. Nah, tamu syurga karena rumah tangga, mereka mencari ridha suami di sana karena Allah. Dia agak mengenai kalah-kalah karena bumi ilahnya purmu, tamu neraka. Maka inilah rumusan-rumusan akhlak, rumusan-rumusan ilmu dalam Islam yang perlu diajarkan. Maka para ulama di dalam menerjemahkan misi Rasulullah dalam rumusan ilmu, membuatlah rumusan-rumusan ilmu. Mana ilmu yang wajib secara general, hanya wajib secara general, yang menyangkut dengan prinsip akidah, yang menyangkut dengan akhlak, yang menyangkut dengan ibadah, dan yang menyangkut dengan macam aspek kehidupan. Haruslah ilmu dasar, wajib, berdosa. Jika pemimpin rumah tangga membiarkan isi rumah tangganya dalam kejahilan, itu bertanggung jawab, berdosa. Wajib belah ilmu perlainan. Menyadari kata oh kita standar perlain ilmu akhlak, pasti mereka akan baik akhlaknya. Sekurang-kurangnya beda. Dan ilmu mesti ilmu tergabung harga. Yang wajib benda ilmu
Apa itu sebenarnya takabur? Kemudian bagaimana cara terapinya, mengobatinya menjadi tawadhu? Ilmu tentang takabur, ilmu tentang cara terapinya, ilahnya, itu dua-duanya wajib. Karena tidak mungkin menjadi manusia tawadhu tanpa ilmu dan cara membuat mereka menjadi orang yang tawadhu. Itu ilmu wajib. Tidak punya ilmu itu dosa. Takabur satu dosa lagi. Anak ilmunya sebuah dosa. Dosa takabur sebuah dengki haram. Apa ada ilmu? Apa itu dengki? Dan berilmu tentang cara terapinya, menghilangkan dengki, mengobatinya. Itu wajib. Juga hal-hal sifat-sifat buruk yang lain. Man menyukarnya ilmunya, insya Allah ada buruk-buruk dah. Ada dumna do. Kayaknya ilmu dina kai buruk loh. Yang kau buruk gara-gara ilmu. Yang dikna kada tu. Punya ada ilmu ada orang bayar. Ya, dumna ilmu dikna. Ni ada lebih parah tau. Maka di Aceh sebenarnya tahapan membuat itu syariat Islam di Aceh itu mulai oleh pembinaan, dimulai dari ilmu tentang Islam, bukan penampilan. Kita juga galak ke penampilan, ke isinya, kemasannya. Ni itu hina ni mah. Lalu kemasan, kena tahu blue betul, merek betul, atau mereka puji penampilan. Dengan Pak mulai langsung hukuman-hukuman. Kibat hukum boleh ada pernah. Keba menyogolok tak pernah tarik langai. Ada hutasino hai tarik langai. Kita tahu ni. Ipeling ke ada ni. Bagaimana saya tak pernah lah. Malah gagal di langkah-langkah awal. Di dalam ilmu dasar Islam di sana gagal. Kemudian kita mau syariatkan mereka di dalam kejahilan. Tak mungkin lah. Kita yublung dan tubuh. Mereka punya hati, punya mata hati, punya keinginan beragama, tetapi tak mungkin mereka berjalan dalam kegelapan. Matanya memandang menyuhana cahaya di dalam tubuh, cibir dalam tubuh, kesabaran kita pendek. Baru berfungsi mata, mereka butuh sinar, butuh cahaya. Begitulah akal dan hati. Baru mereka bisa melihat yang baik dan buruk. Mereka harus disinari dengan nur ilmu. Ilmu yang paling mendasar itu wajib. Maka adik-adik, kuhayu menyuji hafal Quran, get akhlak dan ilmu dasar. Nah, artinya kita lebih lengkap. Yang baik menurut yang wajib lagak tak dua tak. Nggak ada lagak di wajib. Ya kan? Dapat jumpa je akan ada. Yang wajib-wajib nak beres. Ni kena luput gaduh lawa. Di masyarakat yang hiji, yang interaksi pani naik doa dan yang wujud sampai Quran. Malim kita ayat doa yang masyarakat. Ayat doa berpuji Tuhan je. Sebab orang yang doa bercara lagi. Yang doa orang yang mufuk ni. Tetapi yang paling terasa adalah kepribadian. Orang tua yang paling bahagia ini pun ke akhlaknya. Dia hafal Quran di semayang itu. Ya.
ada yang tahu bro hai dem mat bro hai dia hai Quran tiga ya ada tahu betul bro ya kan yang terasa itu tentang akhlak. Ilmu sendiri pun tidak akan diterima apabila pemilik ilmu itu kepribadiannya tidak diterima oleh orang. Menyuruh hamil tak ilmu yang ada hamil tak urut. Jadi masalah Islam itu diterima karena pribadi Muslim yang baik. Masa urunyo dulu sampai ulang-ulang diingat urun tanyo yang tinggal di Eropa hari tinggal jadi kumpli-kumpli 40 ada gede jadi kayak berarti ini harus saya bicara mulu ini kekailan ini dan betul-betul itu punya masalah ilmu itu punya anaknya itu masalah ilmu itu punya anaknya kayak poh-poh lima masalah dalam pendidikan kayak poh-poh dia lagi nyo mental ni ya tunggu di rumah olehnya ide didik binatang berfungsi ada didik yang tak binatang tapi yang binatang berfungsi azhe bahu urung butanya apa yang bahu dia urung azhe bukan bahu di bahu mai pot lima tu itu azhenya dia lampu merah dia dia teh pada lampu hijau berangkat long di bahu urung buta dia teh lupa ji wate pai tadi di azhe lagi urung mudah anak pai tadi di urung dia teh okay, kan? Ikaw ate ipagot lagi ulu. Ita nyo mata ulu lagi ate. Itu bahasa bukannya kata bulabu juga so kaya. Ya kalau bulabu ni ada juga. Masa Muslim tidak sesuai dengan Islam. Akhirnya kita melihat Islam, kita melihat Muslim tidak match. Islam berbeda dengan Muslim, Muslim berbeda dengan Islam. Wadai perintah ada kegagalan pendidikan Islam di sana. Mereka Muslim tidak tahu Islam secara memadai. Makanya aku, dengan lagi nyuruh daya boarding kembali mekalah. Udah ada 2 minggu bang jajak ju kudi kula bang jajak kai rumput narkoba di Kadin Simora yang nadi nyok payah tak peraman kedi bang malam lingkungan dalam daerah ini bebek masalah itu sementara idaya ini tahu masalah ni ada fasilitas dan macam-macam. Artinya ini butuh penyelamatan. Mereka mengharap dunia pendidikan itu bisa menyelamatkan dari dekadesi dan kerusakannya. Maka dalam halnya alhamdulillah semoga ino deo harap boleh ke tempat penyelamatan sehingga yang lahir di sini menjadi manusia-manusia sukses. Kalau sukses akhlak, insya Allah ke depan akan sukses. Karena caranya iji jududo ini cara bidang dan bina akan cara ini. Tetapi untuk pegat yang payah mulai paling dini meredak SD modern yang kembali di laju SMP kabrak di lalu yang kaya SMA lebih parah lo yang kaji kutu
maka ini yang inti orang. Makalah halnya di dalam pernyataan murid yang legeo ini menjadi persoalan bersama. Akhlak itu dimulai daripada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan kontrol emosi, kontrol selera, dan selalu berada di dalam garis yang seimbang. Itulah akhlak. Kemampuan kontrolnya ke yang boleh dididik, munyo tahu terdidik oleh lingkungan rumah tangga. Maka ino ke yang berpegang di Nabi, kullu mauludin yuladu ala fatrah. Semua anak itu dilahirkan yang bersih. Yang membuat dia Yahudi atau Nasrani abawahu ibu bapaknya. Ide kau. Karena mandu ini guru pertama Hunma, bahasanya pasti bahasa ibu, bahasa ayahnya, makanannya juga makanan ibu, yang kedua juga makanan ayahnya. Nyen manusia dan yang pakai ke makanan penajuh timpan biasa apa ini karena orang dia bahkan dan dua saja karena memang rugi dua saja bahkan kuah pria dia ke makanan favorit hai karena orang dia nyan makanan favorit kim nyolahi dia orang dia kita nyokkan mana kita gaji ni bahasa-bahasa lain tergantung orang tua, semuanya dari orang tua, agamanya juga begitu. Maka hinan yang paling menentukan tugas pendidikan, persiapkan generasi didik ini sampai dia menjadi manusia yang mampu baik di dalam semua aspek kehidupan yang dia jalani. Yang Islam, maka hanggupi purno dalam Islam yang kedua yang tak dalam usaha pendidikan Islam yang urutnya hitam cara yang anak juga bicara ini yang nanti naga mau sampai ubi raya yang anak juga mafai lagi dan mafai juga yang juga koi ilmu dasar berkabele ikah jatuh koi ya ulang juga dan semua kena menyudah berjalan di terpaksa bujuk sikulah kedoktoran hal lewat tak sobo habis mati ulang macam lewat itu terjadi malpraktek hanya pilihan menasih dalam agama dalam agamanya naladung si ahli ibadah nyodayu mafai nyati tapi menyodai buku ibadahnya ini memang itu ibadah ini baru juga ahli ibadah bukan ahli ilmu yang jadi kepekerja mandu-mandu manusia nak kelebihan mesti pegang ranking ya memang yang singa yang sukses ada di ranking sehari jadi kat dosa kalau dia mesti merangking kalau ini kerja ayu ni hai lo tinggal dokat ke ura-ura tapi belum pula lo nangan tak mati pula dia juga tak mati SMP lalu nangan ni alih pakai dia naik sambung ni pula duduk ijazah kerja terus ya agak-agak motor nangan lalu sambung pendidikan hai lu sambung đấy ada yang sambung pendidikan ini dia baca orang dulu kaji ketupi lepun baik tupi kaji ketupi dulu ayu orang ni lepas kuliah kaji kekini siji kaji ketupi dia baru je kekini pakai kati lagi
ini kawan pakai izin yang kehina ilmu hadapi itu jadi muka lagu te pegah bangun orang hanya jadi blor iblau itu lagu barang yang kelak lagi artinya mereka juga cerdas secara akademis mereka tidak cerdas tapi dalam kehidupan punya kecerdasan lain kecerdasan orang beda-beda bukan dia tidak pegang orang cinta karena cara manfaat QEU tadi dia merupakan cinta awak dekat EU dia kita ya kok dipuji ya kan oleh Allah buka tanya hawa bersih dan penting bersih ya kan pakai nandro kedaya kuto karena jauh pun tak perlu patukan kebersihan orang anak penting bersih penting bagian kebersihan orang anak penting kelembut lagi kami ini gege Hawaii tapi buku to cara dibeli itu semuanya manusia itu penting buat mereka menjadi penting dalam bidangnya buku pula gak mesin motor bodi motor lah gak tabur menteng hana fungsi lagi ya kan itulah pendidikan mereka sekarang sudah sadar semuanya itu penting maka ini budaya awak cermat mereka sesuatu yang dalam bagian struktur besar itu semuanya penting, tidak ada tidak penting sehingga kena sebut mandum jalan memang ada bau ada penting tapi nyana tidak membuat yang lain menjadi yang penting jadi tidak penting karena kita tidak mementingkan sesuatu yang kita anggap tidak penting maka saling menghargai itu penting buku pun jaitan bau menyuhana so'eu orang kaya bau dia hanya untuk kaki mereka hidup mana manfaat juga baunya maka sebenarnya anak-anak yang tidak ada ranking itu yang penting anda rajin aja punya kepribadian yang bagus insya Allah akan sukses yang ada ranking itu juga harus baik jangan sombong jangan melihat yang lain ini pada satu saat mungkin mereka jauh lebih hebat ke depan yang dulu bodoh hai nona ulang jika pengusaha besar kita boleh haji ke depan tapi apa itu ya kan mereka orang nomor satu kaya di lingkungannya pengusaha tidak baca gitu anak tahu membaca dan doa naulung na balung na itu tidak diri itu membaca anak ya tapi dia lebih itu ada buah dia boleh jalan-jalan ya kan artinya kecerdasan itu bukan satu bidang anak-anak itu jangan dianggap bodoh dia kalau satu bidang tidak bisa yang lain itu masih bisa banyak sisi-sisi yang baik-baik ilmu namuri ilmu betul những pengalaman murid tu pada tak buat ayu mafai tak buat je ti hanya ayu lihat dalam file langsung dua hari jadi ayu tetapi waktu itu buat program IT mereka jadi di depan sesuatu yang sangat sulit yang tidak mampu mereka yang kita anggap cerdas tapi dia bisa hanya tak penuh diri lupa diri manusia itu ada kelebihan di bidangnya maka pemimpin yang cerdas itu mampu memfungsikan mereka peran yang sesuai dengan bidangnya bukan mengabaikan bukan membuang jadi kenurut Tuhan tiraun yang utuh di bak-bak kayanya hantu
Kedua pakai itu memanfaatkan sehingga berfungsi. Cuma mesin gagal karena ada elemen yang disfungsi. Walaupun kadang-kadang tiket kawan ada fungsi, mati putih bina. Kemampuan memfungsikan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagi bantu orang kaya berfungsi, orang kaya berfungsi, orang jara berfungsi madu-madu sehingga menjadi sebuah kekuatan. Islam berekspansi sampai ke dataran Eropa karena Islam mampu memfungsikan umatnya lewat rumusan Islam. Tidak terlihat, tidak apa-apa mereka lahir di dalam kemah penggembala kambing, tetapi mereka menjadi pejuang, menjadi penghuni syurga. Semuanya dimulai oleh karakter dan akhlak sesuai dengan rumusan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi madua ba'd. Wa mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberi manfaat untuk kita, masa depan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.